ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib. Sungguh Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti ibadah online kita. Kita masuk di dalam doa senyap.
Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat ucapan syukur kita. Kita katakan, Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, Engkau baik Tuhan. Mari katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, tak pernah berubah, tak pernah berubah. Oh, haleluya. Engkau baik, sangat baik Yesus. Kau sungguh baik selama-lamanya Tuhan.
Dia ku agungkan selamanya. Mama mujimu, ku selalu mujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhanku. Mama mujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, Yesus. Kau sungguh baik, namamu yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami menyembahmu di tempat ini. Kau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Sekarang kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami Tuhan menghadap Engkau Tuhan. Kami datang memohon pengampunan daripada Engkau pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Tuhan ampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan.
baik pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan, baik kami sengajakan atau tidak ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampuni kami Tuhan, berikan kami belas kasihan-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Bebaskan kami daripada setiap belenggu dosa yang mengikat kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami orang yang berdosa ya Tuhan, tapi karena kami telah diselamatkan oleh Engkau Tuhan, kami telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Bapa, kami mengaku ya Tuhan, hanya kepada Engkau ya Tuhan kami layak Tuhan. Kami dilayakkan untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Engkau telah hidup di dalam kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mohon Bapa, saat ini Tuhan, sucikan kami, kuduskan hidup kami Tuhan, dari setiap dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan, setiap pelanggaran-pelanggaran dalam hidup kami Tuhan Yesus, dalam setiap kelakuan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau selalu memuji-Mu Yesus. Oh Yesus, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan, yang kami naikkan di hadapan Engkau. Pengagungan yang kami naikkan ya Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan dari hati kami yang terdalam Tuhan. Bahkan permohonan doa pengampunan kami Tuhan yang kami naikkan sebentar tadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Dan kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Sungguh kita bersyukur pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah online ini, dan sekarang sudah tiba masanya untuk kita mendengarkan khotbah. Nah, saya ingin mengucapkan sekali lagi shalom kepada kita semua.
Saya berharap kita semua baik-baik sahaja di sana berhadapan dengan keadaan kini. Kita masih PKP ya. Saya tahu ada ramai yang terkesan oleh perkara ini, dan marilah kita terus berdoa. Saya juga terus berdoa untuk kita semua agar kita terus tabah menghadapi keadaan ini ya. Pasti keadaan ini akan berakhir satu hari nanti. Itulah iman kita sebagai orang-orang percaya. Nah, sebelum kita masuk di dalam khotbah hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu tanpa rahmat-Mu, kami tidak dapat melaksanakan apapun yang ada dalam hidup kami, dan kami tidak dapat pun melaksanakan pelayanan pada hari ini, malah ibadah kami pada hari ini. Oleh itu ya Bapa di surga, kami bersyukur padamu, dan bantulah kami supaya kami terus fokus dalam mendengarkan khotbah ini, dan ilhamilah kami supaya kami tahu apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Kami tahu apa yang Engkau kehendaki untuk kami dengar melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada kita semua. Nah, tema khotbah kita atau tajuk khotbah kita hari ini itu adalah kata-kata yang terpilih ya. Tajuknya kata-kata yang terpilih. Dan teksnya itu seperti yang sudah dibacakan tadi, diambil daripada Matius pasal 12 ayat 36 hingga 37. Hanya 2 ayat sahaja. Nah, sebelum kita masuk di dalam khotbah, di dalam penjelasan khotbah, marilah kita membaca sekali lagi teks ini ya. Mari kita membaca sekali lagi teks ini. Matius pasal 12 ayat 36 hingga 37 berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kerana menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, inilah firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam dalam makna teks hari ini, saya ingin menceritakan sesuatu, atau saya ingin mengongsikan sesuatu yang terjadi dalam sejarah untuk kita hari ini, untuk membantu kita memahami teks kita hari ini ya. Nah, semasa Perang Dunia Kedua, kita tahu Perang Dunia Kedua itu terjadi pada tahun 1939 sehingga 1945 ya, sehingga 1945. Kira-kira 4 tahun. Kira-kira 4 tahun lebih, hampir 5 tahun begitu ya. Terjadi pada pertengahan 1939 sehingga 1945 ya. Nah, semasa Perang Dunia Kedua, ada seorang Perdana Menteri yang sedang memimpin United Kingdom masa itu. Dia Perdana Menteri British, dia Perdana Menteri UK ketika itu. Dia Perdana Menteri, dan namanya itu Winston Churchill ya, Winston Churchill. Mungkin kita pernah mendengar. Dia memimpin, dia menjadi sebagai Perdana Menteri pada zaman Perang Dunia Kedua tercetus ya, pada zaman Perang Dunia Kedua tercetus. Nah, ketika itu dia sebagai Perdana Menteri, pada pertengahan tahun 1940, Hitler dengan tentera Nazinya itu, mereka sedang masuk ke mereka sedang masuk ke seluruh Eropa dan hampir menakluki seluruh Eropa pada ketika itu. Tahun 1940, negara Perancis sudah jatuh di tangan tentera Nazi ya, tentera Hitler. Mereka sudah jatuh, Perancis sudah jatuh, dan tentera British dan tentera Perancis ketika itu mereka sedang berundur ya, mereka sedang berundur sehingga mereka sampai di tepi pantai. Ada lebih kurang 500.000 orang tentera ketika itu, dan mereka itu sedang berundur, mereka sedang lari daripada tentera Jerman ketika itu.
Nah, pada masa itu tentara British, walaupun tentara British dan tentara Perancis, walaupun jumlah mereka itu ramai ketika itu, mereka tidak dapat melawan. Mereka tidak dapat melawan progres tentara Jerman ketika itu, dan mereka sedang berundur. Namun kan kerajaan British itu, UK itu di sebuah pulau, ya. Jadi mereka itu berperang di tanah besar di Perancis. Untuk mereka berundur sampai ke negara mereka, itu perlu melalui melalui teluk, melalui satu laut yang agak jauh, tidak dapat berenang begitu sahaja. Nah, ketika itu tentara British, mereka tidak ada kapal lagi untuk menyelamatkan kira-kira 400.000 orang tentara yang terkandas ketika itu, dan hanya menunggu masa sahaja untuk dibunuh oleh para tentara Jerman. Lalu Perdana Menteri Winston Churchill ini, dia sedang didesak oleh kabinetnya untuk berunding dengan Hitler supaya mereka itu melaksanakan gencatan senjata dan mengakhiri pertempuran ketika itu. Namun bagi Churchill ketika itu, dia kata kita tidak dapat berunding dengan Hitler sebab dia itu orang yang ganas dan benar, ya. Hitler itu dia menganggap dirinya Tuhan ketika itu. Dia tidak percaya kepada sesiapa, dan siapa saja yang menjadi musuhnya, walaupun mereka itu berunding, dia akan musnahkan. Bagi Churchill, kita tidak boleh berunding katanya, karena kita tidak boleh berunding dengan harimau yang sedang memegang tengkuk kita katanya. Dan benar, kata-katanya itu benar, karena Belgium coba berunding, tetapi itu tidak diindahkan, dan Hitler menakluki Belgium pada tahun 1940, ya. Namun kabinetnya tidak menyokongnya, mereka mendesaknya untuk berunding. Lalu Churchill tahu bahwa dia tidak mendapat sokongan, dan dia melakukan sesuatu yang menurut ahli sejarah itu sangat memberi inspirasi. Apa yang dia lakukan itu adalah dia memberikan satu ucapan yang cukup baik sehingga memberi inspirasi kepada rakyat British untuk terus berperang, ya. Dia memberikan satu ucapan di parlimen ketika itu yang memberi inspirasi kepada ramai rakyat British, sehingga rakyat-rakyat British yang berada di pesisiran pantai antara UK dan Perancis ketika itu, mereka menghantar bot pribadi mereka untuk menyelamatkan tentara-tentara British. Sehingga apabila tentara-tentara British sudah berundur sepenuhnya dari Perancis ketika itu, kira-kira 300.000 orang berjaya diselamatkan. Kira-kira 300.000 orang berjaya diselamatkan, dan beberapa ratus ribu lagi, beberapa puluh ribu lagi daripada tentara Perancis. Nah, apa yang saya ingin katakan di sini adalah ucapan Winston Churchill itu memberi inspirasi yang sangat besar, sehingga dengan ucapannya itu rakyat sangat terinspirasi untuk membantu tentara-tentara British yang bakar dibunuh oleh tentara-tentara Jerman, tentara-tentara Nazi ketika itu, sehingga lebih daripada 300 orang berjaya diselamatkan. Bayangkan, mereka yang datang ini volunteer, ya, mereka ini bukan tentara. Rakyat-rakyat British yang membawa bot pribadinya, kapal pribadinya untuk menyelamatkan itu bukan tentara. Ya, mereka ini orang awam, tapi mereka terinspirasi untuk terlibat menyelamatkan, sehingga ramai yang diselamatkan. Sehingga para sejarawan berkata bahwa tanpa ucapan Winston Churchill ketika itu, British mungkin ditakluki oleh Jerman. Dan kalau British ditakluki oleh Jerman, mungkin Perang Dunia Kedua tidak akan dimenangi oleh Amerika dan Britain dan sekutu-sekutunya, tetapi dimenangi oleh Jepun dan Jerman. Dan kita tahu Jepun dan Jerman itu, iya, sebab kita di Asia sini bukan Jerman yang menakluki kita, tapi Jepun. Dan kita tahu itu adalah tidak baik, pengakhiran yang tidak baik bagi kita. Namun oleh karena ucapannya ini kita berjaya
Bukan kita berjaya, tentera British berjaya sehingga pada tahun 1945 itu mengalahkan tentera Jerman dan tentera Jepun, ya, tentera Jerman dan tentera Jepun. Nah, apa yang kita boleh melihat melalui cebisan sejarah ini, melalui cebisan sejarah ini adalah ucapan itu, tanpa ucapan itu yang dapat menginspirasikan seluruh rakyat British untuk terus berjuang, ya. Tentera British boleh kalah, tetapi oleh kerana mereka terinspirasi, rakyat itu terinspirasi, mereka terus berjuang. Nah, ucapan itu disampaikan dengan apa? Ucapan disampaikan melalui kata-kata. Melalui kata-kata. Dengan kata lain, kata-kata yang diucapkan oleh seseorang itu mempunyai kuasa, ya, itu mempunyai kuasa. Seperti kata-kata yang diucapkan oleh Winston Churchill ini, itu mempunyai kuasa untuk memberi inspirasi sehingga tentera British tetap berjuang sehingga akhir tahun 1945, sehingga mereka berjaya, ya. Mereka berjaya di Malaya, di sini pun, di Malaya, malah di Indonesia pun mereka berjaya melawan semula kemarahan tentera Jepun, ya, kerana semangat yang telah disuntikkan melalui satu ucapan sahaja, yaitu ucapan Winston Churchill. Ucapan Winston Churchill. Nah, kata-kata yang diucapkan itu berkuasa. Ironiknya, Hitler juga ketika dia melancarkan peperangan terhadap seluruh Eropa, dia juga memberikan ucapan. Sehingga ramai rakyat Jerman yang terinspirasi, sehingga mereka berpikir mereka itu adalah bangsa yang kuat. Lalu mereka menakluki seluruh Eropa, ya. Ironiknya, kedua-dua peperangan yang berlaku, kedua-dua pihak yang berperang ketika itu, mereka hanya memberikan ucapan, lalu peperangan terjadi, ya. Mereka hanya memberikan ucapan, lalu peperangan terjadi. Namun dua perkara yang berbeza, ada satu perkara yang berbeza dalam dua ini. Ucapan Winston Churchill itu lebih positif, itu tentang mempertahankan diri, mempertahankan kebebasan. Tetapi ucapan Hitler itu lebih negatif, ya. Itu tentang penaklukan ketenteraan dan menunjukkan kekerasan melalui bangsa Jerman. Nah, kata-kata itu sangat berkuasa, ucapan sangat berkuasa, ya. Kata sama ada yang disampaikan secara visual atau dengan tulisan, atau yang disampaikan secara suara, itu berkuasa. Kedua-duanya berkuasa. Sebab itulah kalau kata Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal 3 ayat 5, Rasul Yakobus ada memberi nasihat tentang kata-kata, ya, kata-kata. Kata Rasul Yakobus katanya dia ada memberi amaran tentang lidah, ya. Dia ada memberi amaran tentang lidah. Katanya sama seperti api yang kecil mampu membakar hutan yang besar. Lidah juga seperti api, katanya. Lidah juga seperti api. Dia mampu walaupun dia sebahagian kecil daripada tubuh, tapi dia mampu memusnahkan seluruh tubuh manusia, katanya. Nah, apa yang dikatakan oleh Yakobus di sini adalah tentang kuasa daripada kata-kata. Kuasa daripada kata-kata. Nah, kata-kata itu dia mampu menginspirasi kepada sesuatu yang baik, dalam masa yang sama mampu menginspirasi untuk meruntuhkan. Dengan kata lain, perkataan dan ucapan dan tulisan itu mampu membina, dalam masa yang sama mampu meruntuhkan, ya. Dalam masa yang sama mampu meruntuhkan. Malah kata-kata sebenarnya mampu menggambarkan siapa karakter orang itu sendiri. Karakter orang yang mengatakan. Kata-kata mampu menggambarkan karakter seseorang, seperti Hitler dan Winston Churchill. Karakter Winston Churchill itu adalah karakter untuk berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk kebebasan, mempertahankan diri. Karakter Hitler itu berjuang untuk penaklukan. Kata-kata boleh menggambarkan karakter seseorang. Nah, apa yang bakal kita dengar daripada khotbah hari ini itu tentang kata-kata, ya. Itu tentang kata-kata. Sama ada kata-kata itu yang berkaitan dengan apa yang ditulis, apa yang kita nampak, yang dikatakan sebagai visual, atau yang berkaitan dengan suara, yaitu yang kita dengar, ya.
kata-kata itu disampaikan dengan dua cara, melalui visual dan melalui suara. Nah, setiap bangsa di dunia ini sentiasa ada nasihat tentang kata-kata yang diucapkan. Oke, setiap bangsa ada nasihat tentang perkataan-perkataan yang diucapkan. Nasihat atau dengan kata lain itu amaran, ya, itu adalah amaran. Nah, kalau kita pernah mendengar pepatah Melayu yang berbunyi demikian, kata pepatah Melayu, kerana mulut badan binasa. Ini kan satu bentuk nasihat. Ini kan adalah satu bentuk nasihat supaya berhati-hati dengan kata-kata kita. Bangsa Melayu juga ada nasihat tentang kata-kata. Ada nasihat tentang kata-kata. Namun ada satu pepatah Melayu yang sangat sesuai atau sangat berkenaan dengan teks kita hari ini, ya. Ada satu pepatah Melayu yang sangat sesuai dan sangat berkaitan dengan teks kita hari ini. Pepatah Melayu yang berbunyi, cakap tidak serupa bikin. Saya rasa kamu pernah mendengar pepatah ini. Dan pepatah ini sangat dekat dengan konteks teks kita hari ini, ya, teks kita hari ini. Teks kita hari ini itu 2 ayat saja. 2 ayat saja. Nah, secara konteks dekat, secara konteks dekat 2 ayat teks kita hari ini 36 dan 37 itu, teks kita hari ini itu adalah respon Yesus terhadap tuduhan orang-orang Farisi yang menganggap kuasanya berasal daripada Beelzebul. Berasal daripada Beelzebul. Secara konteks dekatnya, apa yang dikatakan Yesus dalam 2 ayat ini itu adalah respon Yesus terhadap tuduhan orang-orang Farisi yang menganggap kuasanya itu berasal daripada Beelzebul. Beelzebul ini maksudnya putera iblis, ya, putera iblis. Jadi orang-orang Farisi ketika itu menyindir atau mengatakan kepada Yesus bahwa kuasa Yesus itu bukan berasal daripada Allah, tetapi berasal daripada putera iblis. Mereka berkata bahwa kuasanya itu berasal daripada Beelzebul. Jadi apa yang Yesus katakan dalam sebenarnya seluruh ayat, seluruh pasal 12 ini itu adalah respon Yesus. Itu adalah respon Yesus terhadap tuduhan orang-orang Farisi. Itu konteks dekat. Konteks jauhnya itu adalah, kalau dari segi konteks jauh atau konteks besar teks ini adalah sindiran terhadap sikap orang-orang Farisi yang cakap tidak serupa bikin. Cakap tidak serupa bikin. Atau dengan kata lain, teks ini adalah apa yang mereka katakan itu atau apa yang mereka katakan itu dan ajarkan itu tidak sesuai dengan kelakuan mereka. Dengan kata lain, konteks besar bagi teks kita hari ini itu adalah sindiran Yesus terhadap sikap orang Farisi yang mengajarkan ini dan itu, mengatakan ini dan itu, tetapi sedangkan kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan ajaran mereka. Kalau dalam pepatah Melayu itu berkata cakap tidak serupa bikin, ya, cakap tidak serupa bikin. Dengan kata lain, Yesus sedang menegur sikap mereka yang munafik, ya. Yesus sedang menegur sikap orang-orang Farisi yang nampaknya munafik ketika itu. Mereka mengajarkan ini dan itu, tapi mereka sendiri tidak mengikutinya. Orang-orang Farisi juga mempunyai sikap yang ekstrim, ya. Orang-orang Farisi juga mempunyai sikap yang ekstrim. Mengapa saya katakan demikian? Hanya karena Yesus menegur mereka, mereka mahu membunuh Yesus. Ya, mereka mahu membunuh Yesus. Kalau kita membaca ini dalam ayat 14, di situ hanya karena mereka sadar Yesus sedang menyindir mereka dan Yesus sedang menegur mereka, mereka mahu membunuh Yesus. Mereka mahu membunuh Yesus. Nah, sikap ini kan sikap yang ekstrim. Sedangkan dalam Taurat berkata dalam 10 hukum jangan membunuh, tetapi jelas sekali mereka itu ingin membunuh Yesus, ya, ingin membunuh Yesus. Nah, keseluruhan pasal 12 ini sebenarnya teguran dan sindiran Yesus terhadap sikap orang-orang Farisi yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Taurat, ya, tidak sesuai dengan ajaran hukum Taurat. Teks kita hari ini dalam 2 ayat ini sahaja sudah menggambarkan tentang salah satu sikap orang-orang Farisi, yaitu
sikap kemunafikan, ya, sikap kemunafikan. Nah, kalau kita membaca ayat 36 bermula dengan kalimat tetapi aku berkata kepadamu, ya. Kalau kita membaca permulaan ayat 36, di situ ada dikatakan tetapi aku berkata kepadamu. Nah, kata-kata ini adalah seperti suatu tanda seru, ya. Maknanya di sini Yesus sedang menyimpulkan perkara yang terpenting tentang apa yang sudah diucapkannya sebelum ini, ya. Yesus coba menyimpulkan perkara terpenting yang sudah dia ucapkan sebelum ini, yaitu keseluruhan pasal 12 ini. Di nasihat Yesus atau sindiran dan kata-kata Yesus terhadap orang Farisi itu bermula dari ayat 1. Yaitu bermula dari ayat 1. Dan apabila Yesus berkata tetapi aku berkata kepadamu dalam permulaan ayat 36, ini seperti satu tanda seru atau satu kesimpulan terhadap perkara yang terpenting daripada apa yang dia sudah ucapkan, apa yang dia sudah ajarkan sebelum ini. Nah, kalau kita terus membaca, masih kita dalam ayat 36. Kemudian Yesus berkata, dia meneruskan, katanya, setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang, ya. Setiap kata yang sia-sia diucapkan orang. Nah, apa makna kalimat ini? Nah, berdasarkan daripada konteks ayat ini ditujukan kepada orang-orang Farisi, kan? Itu konteks dia. Kita baru belajar tadi, kita baru mendengar tadi tentang konteks itu. Jadi bermakna kata yang diucapkan oleh orang-orang Farisi dalam ajaran mereka itu menjadi sia-sia sahaja karena mereka tidak melakukannya. Sebab itulah kata Yesus di situ, setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang. Oke. Apa yang coba Yesus sampaikan di sini adalah kalau menurut konteks dekat itu, ajaran dan kata-kata orang Farisi itu semua menjadi sia-sia karena mereka hanya mengajarkannya tetapi mereka tidak melakukannya. Nah, ajaran itu menjadi sia-sia. Itulah yang disebut sebagai kata-kata orang yang diucapkan secara sia-sia, kata Yesus. Diucapkan secara sia-sia, katanya. Dengan kata lain, kata-kata yang diucapkan itu semua itu sia-sia sahaja jika tidak dilakukan. Sebab itulah yang orang-orang Farisi ketika itu lakukan. Itulah sikap mereka. Mereka hanya mengajarkan ini dan itu, mereka meletakkan banyak peraturan ini dan itu, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Malah jelas mereka melanggar hukum Taurat, 10 hukum itu. Mereka mahu membunuh Yesus. Mereka baru sahaja melanggar 10 hukum yang mereka sendiri ajarkan, ya, Nah, kalau kita terus membaca lagi, masih lagi dalam ayat 36, seterusnya Yesus berkata, katanya, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, katanya. Harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, apa yang Yesus coba katakan di sini itu cukup jelas, ya, itu cukup jelas kepada kita. Kita bertanggung jawab terhadap setiap kata-kata kita pada hari penghakiman, ya. Kita bertanggung jawab terhadap setiap kata-kata kita pada hari penghakiman. Ini juga mengingatkan kita tentang hukum 10, ya. Ini juga mengingatkan kita tentang hukum 10 sebenarnya. Dalam 10 daripada hukum-hukum yang terdapat di situ, dalam 10 hukum itu, salah satunya itu adalah jangan berbohong, katanya, kan? Jangan berbohong. Atau dengan kata lain, jangan menipu, ya, jangan menipu. Nah, mengatakan sesuatu itu lalu tidak melakukannya, itu kan menipu namanya, ya. Itu kan menipu namanya. Hanya mengatakan tetapi tidak melakukan, itu kan namanya menipu. Dan itulah sikap orang-orang Farisi ketika itu. Mereka hanya mengajarkan tapi mereka tidak melakukan, ya. Mereka hanya mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Nah, jelas sekali orang-orang Farisi sudah melanggar salah satu daripada 10 hukum, ya. Mereka hanya mengajar tapi mereka tidak melakukan. Dan itu bukan sahaja menjadi sia-sia, tapi itu membawa penghakiman terhadap diri mereka. Jadi, dua perkara dalam 10 hukum itu orang-orang Farisi sudah melanggar itu. Pertama, mereka mahu membunuh Yesus.
dalam ayat 14. Kedua, mereka sudah melanggar hukum 10 karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Dan itu sebenarnya secara prinsipnya itu kan berbohong, itu kan menipu namanya. Nah, itu ayat 36. Kita terus kepada ayat 37. Ayat ini diucapkan oleh Yesus sebagai ayat sokongan bagi kata-katanya yang sebelum itu, yaitu ayat 36 ya. Ayat 37 ini adalah ayat sokongan. Dia menyokong hujah-hujahnya ya. Dengan kata lain, Yesus menguatkan hujahnya tentang kata-kata seseorang yang dibawa ke hari penghakiman ya. Dia menguatkan hujahnya tentang seseorang yang dihakimi oleh karena kata-katanya. Nah, Yesus berkata dalam ayat 37, "Kerana ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Ya. Nah, bermaksud kata-kata dan ucapan kita itu boleh sahaja membawa faedah kepada kita, memberi inspirasi yang baik dan mengajar kita. Tetapi dalam masa yang sama, kata-kata itu boleh sahaja memberi inspirasi yang tidak baik, memberi inspirasi yang jahat kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri, dan akhirnya itu membawa hukuman terhadap diri kita ya. Tetapi apabila kelakuan kita itu tidak sesuai dengan kata-kata kita, itu boleh sahaja membawa penghukuman terhadap diri kita sendiri. Itulah yang dimaksudkan Yesus sebagai "Kerana ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Ya. Jadi kata-kata itu boleh membawa dua makna, yang positif dan yang negatif ya. Nah, inilah yang ditegur oleh Yesus terhadap orang-orang Farisi ketika itu. Kebanyakan daripada mereka ini adalah ahli-ahli Taurat ya. Kebanyakan orang-orang Farisi itu adalah ahli-ahli Taurat. Mereka mengajar tentang Taurat. Mereka mengajar rakyat bangsa Israel tentang Taurat. Tetapi apabila mereka terancam, mereka sanggup membunuh. Dengan kata lain, apabila mereka terancam, mereka sanggup melanggar Taurat yang mereka sendiri ajarkan ya, yang mereka sendiri ajarkan. Kata-kata mereka, ajaran mereka sendiri yang menjadi batu sandungan bagi mereka ya. Ajaran mereka sendiri, apa yang mereka katakan sendiri, itu yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi, karena sikap mereka yang ekstrim lagi, munafik lagi ya. Nah, ini yang Yesus coba tegurkan bagi sikap orang-orang Farisi ketika itu. Nah, jadi apa yang kita boleh pelajari melalui penjelasan ini, melalui penjelasan dua ayat ini, melalui konteks besar dan konteks jauhnya, apa yang kita boleh pelajari? Nah, ada dua pelajaran, namun secara prinsipnya ada tiga pelajaran yang kita boleh pelajari. Namun saya hanya sediakan dua sahaja. Ada dua yang kita boleh dapati, ambil dan terapkan pada kehidupan seharian kita hari ini daripada dua ayat ini sahaja ya. Nah, yang pertama itu berhati-hati dengan kata-kata kita. Ya, pastilah itu yang pertama. Berhati-hati dengan kata-kata kita. Apa yang kita katakan dan apa yang kita tuliskan itu kita perlu berhati-hati. Mengapa perlu berhati-hati? Karena seperti yang Yesus katakan, engkau dihakimi menurut ucapanmu, katanya. Nah, kata-kata itu kan boleh disampaikan dengan dua cara, melalui tulisan dan melalui suara ya. Nah, kedua-duanya itu harus berhati-hati, karena kata Yesus, engkau dihakimi menurut ucapanmu. Engkau dihakimi menurut ucapanmu. Yesus sendiri memberi amaran ya. Yesus sendiri memberi amaran kepada kita. Bayangkan, dari kita kecil kita ini sudah menjadi orang percaya ya. Malah prestasi kita sebagai orang Kristen itu cukup baik ya. Prestasi kita sebagai orang Kristen itu cukup baik. Bayangkan, kita ini dari kecil kita sudah percaya, prestasi kita sebagai orang Kristen itu cukup baik. Namun tiba-tiba pada hari penghakiman kita tidak layak dibenarkan. Tiba-tiba pada hari penghakiman Allah sendiri yang mempersoalkan iman kita, sebab kita itu dibenarkan melalui iman kita. Namun penghakiman Allah sendiri mempersoalkan iman yang Dia sudah berikan kepada kita. Mengapa Dia mempersoalkannya? Hanya karena kata-kata kita
ya, hanya karena kata-kata kita. Nah, bayangkan ini, sebab itu berhati-hati terhadap kata-kata kita. Berhati-hati terhadap kata-kata kita. Memang benarlah, ya, memang benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, ya. Katanya, api yang kecil mampu membakar hutan yang besar. Lidah juga seperti api, hanya sebahagian kecil daripada tubuh, namun mampu membinasakan seluruh tubuh. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus sebagai lidah itu sebenarnya kata-kata, ya, itu sebenarnya perkataan, ya. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita tuliskan dan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita katakan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, janganlah mengucapkan sesuatu yang sia-sia, ya. Janganlah mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Nah, kalau menurut konteks ayat kita hari ini, kata-kata orang Farisi itu semuanya menjadi sia-sia karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, ya. Dengan kata lain, mereka itu munafik, ya. Kalau menurut konteks kita hari ini, kata-kata dan ajaran orang Farisi itu semua menjadi sia-sia karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Maknanya sia-sia sahaja apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita ucapkan jika kita tidak pernah pun melakukannya, ya. Jika kita tidak pernah pun melakukannya, itu semua sia-sia sahaja kalau kita hanya ucapkan dan katakan dan kita tidak melakukannya. Sebab itulah Rasul Yakobus berkata, Yakobus pasal 3 ayat 1, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, katanya. Yakobus pasal 3 ayat 1, ya. Jangan banyak orang yang ingin menjadi guru, karena seorang guru itu dihakimi dengan ukuran yang lebih berat, kata Rasul Yakobus. Jadi sebelum kita coba mengajar orang lain, sebelum kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, kita harus tanya diri kita sendiri dulu. Kau sudah buatkah begitu? Ya. Sebelum kita mengatakan ini kepada orang lain, sebelum kita coba mengajar orang lain, kita tanya diri kita dahulu, kita tunjuk diri kita dan tanya diri kita, kau sudah buatkah? Ya, kau sudah buatkah? Kalau kita belum buat, jangan kita ajarkan, karena itu semua menjadi sia-sia sahaja. Itu semua akan menjadi sia-sia sahaja. Kalau diri kita sendiri pun belum pernah melakukan, itu semua boleh disebut sebagai teori sahaja, ya. Itu teori sahaja. Teori kalau tiada praktikalnya, ya, teori kalau tiada praktikalnya itu tiada guna, ya. Tiada guna, itu sia-sia sahaja. Kalau dalam dunia saintifik, karena perkataan teori ini berasal daripada dunia sains, ya. Nah, kalau dalam dunia saintifik, suatu teori yang tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen, teori itu dibuang, ya. Teori itu dibuang karena para saintis menganggap bahwa teori yang tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen itu adalah teori yang sia-sia, tiada guna, jadi buang sahaja. Jadi sesuatu yang kita katakan itu dan kita tidak pernah lakukan itu, kita tidak pernah membuktikan itu, hanya kita katakan sahaja, itu adalah teori. Sebenarnya itu sia-sia sahaja. Sebelum kita mengajarkan sesuatu, kita harus tanya diri kita. Kita sudah buatkah? Gitu, ya. Kita sudah buatkah? Baru kita coba mengajarkan. Nah, kesimpulannya, tema kita hari ini itu adalah kata-kata yang terpilih, ya. Tema kita hari ini itu adalah kata-kata yang terpilih, kata-kata yang terpilih. Makna di sebalik tema kita hari ini itu adalah biarlah kita memilih sebaik mungkin kata-kata kita itu sebelum mengucapkannya atau menuliskannya, ya. Kita pilihlah sebaik mungkin kata-kata kita itu sebelum mengucapkannya dan menuliskannya, ya, atau mengatakannya. Itulah maknanya kata-kata yang terpilih.
Sebenarnya jika kita mempraktiskan lebih banyak mendengar daripada bercakap, itu sebenarnya lebih seronok ya. Kalau kita mempraktiskan cara lebih banyak mendengar daripada bercakap, itu sebenarnya lebih seronok bagi kita. Itu sebenarnya lebih seronok bagi kita. Mengapa saya katakan itu lebih seronok? Itu lebih siok karena kalau kita lebih banyak mendengar daripada berkata, mengatakan sesuatu, kita akan ada lebih banyak pengetahuan, tahu? Ada lebih banyak pengetahuan. Malah dalam bahasa Inggris dikatakan lebih banyak insight, ya, lebih banyak insight kalau kita lebih banyak mendengar daripada mengatakan. Lebih banyak mendengar daripada mengatakan. Itu lebih seronok. Cobalah, ya. Cobalah untuk mempraktiskan cara ini, ya. Nah, sebelum saya ingin mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengulangi sekali lagi 2 perkara tadi. Berhati-hati dengan kata-kata kita. Itu yang pertama. Kedua, janganlah mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Jangan mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Nah, terima kasih atas perhatian kamu semua. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala perkara yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, ajarilah kami untuk lebih banyak mendengar daripada mengatakan sesuatu. Lebih banyak mendengar kepadamu daripada meminta-minta kepadamu. Ya Bapa di surga, ajarlah kami untuk merendahkan diri kami, supaya kami ini lebih banyak mendengar dan menerima daripada Engkau, daripada terus-menerus ingin meminta-minta, malah terus-menerus ingin mengajar seorang lain. Bapa, ajarlah kami, ubahlah sikap kami menurut sikap-Mu, kerana kami tahu kami ini manusia yang berdosa. Malah kami tahu kami ini manusia yang berdosa, sehingga kami banyak kelemahan ya Bapa di surga. Ada banyak kelemahan yang kami sedar, namun ada banyak kelemahan lagi yang kami sendiri tidak sedar ya Bapa di surga. Oleh itu Bapa di surga, tolonglah kami untuk kami mengubah sikap kami, untuk kami lebih mendekatkan diri kepadamu dan lebih mematangkan iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, oh. Kau layak disembah. Oke, salam semua pada jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kalau hari ini kita masih dapat bersama-sama dalam ibadah online kita. Dan sekarang sudah sampai saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Dan sebelumnya itu saya bacakan dulu bahan-bahan doanya ya, supaya kita bisa bersama-sama berdoa bersama-sama. Yang pertama, berdoa untuk jemaat dan gereja agar iman jemaat tetap kuat dalam menghadapi pandemik. Kedua, berdoa buat mereka yang terjejas dari pendapatan dan pekerjaan. Ketiga, berdoa juga buat keluarga yang dekat dan yang jauh daripada kita. Keempat itu berdoa untuk pelayanan kepimpinan gereja, bahkan yang di pusat juga. Dan kedua, berdoa untuk masalah COVID-19, khususnya program vaksinasi. Dan semoga Tuhan memulihkan negara kita dari COVID-19 ini dan melindungi semua umatnya lah dari COVID-19. Ketiga, berdoa untuk keadaan ekonomi dan kestabilan politik, khusus dalam pemulihan ekonomi negara. Berdoa juga untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, berdoa juga supaya kestabilan politik dalam negara Malaysia, khusus negeri Sabah ya. Keempat, kita berdoa untuk ahli keluarga yang masih jauh dari Tuhan supaya mereka kembali kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Dan bahan doa tambahan, kita terus berdoa juga buat Ibu Christina Tanan yang dikatakan mengalami sakit tulang belakang yang sekarang ini berada di hospital ya. Kita berdoa untuk kesembuhan dia. Baik, mari kita masuk dalam doa dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, saat ini Bapa kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami dan jatuh pada tanah yang subur Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarlah kami Tuhan melakukan seturut dengan perbuatan kami Bapa di syurga. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang hanya oh haleluya, oh haleluya Yesus. Ya orang-orang munafik Bapa di surga. Oh kami berkata dan kami tidak dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Bapa. Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati, kembalikan urapan baru kepadanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Ya Bapa, saat ini Bapa kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan rendah hati memohon pengampunan, kesucian daripada Engkau Bapa di surga, agar oh kami layak Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami pada saat siang hari ini Bapa di syurga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Saat ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat kami Tuhan Bishim Indah Tuhan Yesus. Oh haleluya, dan semua dalam tangan-Mu Bapa di syurga, agar Tuhan Yesus mereka terus diberikan kekuatan iman Tuhan untuk terus teguh di hadapan-Mu, kuat di hadapan-Mu Tuhan dalam menghadapi pandemik saat ini Bapa di syurga. Kami juga berdoa Tuhan buat semua jemaat Tuhan Yesus yang menghadapi kesan daripada COVID-19 ini Tuhan Yesus, khususnya dalam
kehilangan pekerjaan Tuhan Yesus, ataupun Tuhan Yesus, Tuhanlah hadir di sana memberikan keperluan mereka Bapa di surga, menolong mereka Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat mereka Tuhan yang sudah terjejas pendapatan mereka, bahkan kehilangan pekerjaan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau sanggup menyediakan apa yang kami perlukan Bapa. Terpuji termulia Engkau Bapa di surga Bapa. Kami juga terus berdoa buat seluruh keluarga kami Tuhan yang berada jauh daripada kami maupun yang dekat kepada kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga yang terus memberi kekuatan iman Tuhan, agar kami terus kuat dan teguh di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami tidak akan dilemahkan oleh keadaan ini Bapa, tapi justru lewat keadaan kami saat ini Bapa, kami semakin mendekat kepadamu. Kami semakin Tuhan diberi hikmat untuk haleluya datang kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk pandemik Tuhan, itu COVID-19 saat ini Bapa. Khusus Tuhan untuk haleluya Yesus, vaksinasi Tuhan yang dijalankan saat ini Bapa di surga di seluruh negara Bapa. Biarlah semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu Bapa di surga. Engkau berkati vaksin ini Bapa agar dapat berguna Tuhan seluruh kehendak-Mu Bapa di surga, dan berfungsi dengan baik Tuhan kepada setiap tubuh yang menerimanya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau berkati, Engkau kuduskan vaksin ini Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih agar haleluya Yesus, vaksinasi ini berjalan seturut kehendak-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa buat negara Malaysia Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan daripada COVID-19 ini Bapa di surga. Kami patahkan kuasa COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan Tuhan dan bebaskan negara Malaysia, khusus negeri Sabah ini daripada COVID-19 Bapa di surga. Bahkan seluruh dunia Bapa di surga, bebaskan. Kami tahu Tuhan semuanya ini akan berakhir tepat pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk kestabilan negara, ekonomi negara Bapa di surga. Tuhan, Engkaulah yang memulihkan mereka, Engkaulah yang memulihkan ekonomi negara Bapa di surga, agar semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu. Bahkan politik Tuhan Yesus Engkau campur tangan supaya semuanya Tuhan Yesus dalam keadaan yang baik seturut kehendak-Mu Bapa di surga. Kami berdoa buat para pemimpin Tuhan, baik di dalam gereja maupun di dalam negara Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah yang menjamah mereka. Tuhan, Engkaulah yang berhikmat kepada mereka agar mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulialah Engkau Bapa. Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah menjauh daripada Engkau. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau jangkau mereka Bapa di surga, supaya mereka bisa kembali kepada-Mu Bapa, kembali mencari wajah-Mu Bapa, karena kami tahu Tuhan hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kami, hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkaulah satu-satunya pertolongan kami Bapa di surga. Sungguh Tuhan Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Bapa di surga, di luar Engkau. Oleh itu Tuhan Yesus, biar kami berpegang teguh, berharap sepenuhnya kepada-Mu Bapa di surga, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah Engkau Bapa di surga. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang baik. Kami percaya perlindungan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga bawa ke dalam tangan-Mu Ibu Christina Tanan Tuhan, yang saat ini berada di hospital Tuhan, yang mengalami sakit tulang. Tuhan Yesus, Engkaulah yang melawat dia Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan seturut kehendak-Mu Bapa, karena kami tahu Tuhan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau mampu menyembuhkan dia Bapa, jika Engkau mau menyembuhkan. Jadilah padanya Tuhan seturut kehendak-Mu Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan khusus untuk haleluya umat-umat-Mu Tuhan, bahkan seluruh umat manusia yang terkena penyakit COVID-19 Bapa. Bapa, Engkau yang melawat mereka dimanapun mereka berada, baik yang di hospital, di rumah atau di ICU. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami percaya Engkau lawat mereka Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka Tuhan yang ada di ward, di ICU Tuhan, dan Engkau menyembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau.
terjadilah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan. Oh, bagi mereka yang menghadapi, oh haleluya Yesus, penyakit COVID-19, dan bagi mereka Tuhan yang sudah kehilangan ahli keluarga oleh karena COVID-19 ini, Tuhan Engkau yang terus memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan Engkau yang beri penghiburan kepada mereka Bapa, agar mereka terus kuat Tuhan dalam Engkau, terus percaya bahwa Engkau Allah mengasihi kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, bahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi saat ini, ajar kami untuk selalu bergantung penuh kepada-Mu Bapa di surga, percaya kepada-Mu, karena Engkau berkata Engkaulah pengharapan kami, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau serahkan semua bahan-bahan doa kami Bapa. Mungkin kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu Tuhan, tapi kami percaya dengan iman bahwa Engkau Allah yang baik, sudah mengetahuinya sebelum ia keluar dari mulut kami, belum timbul dari pikiran kami, Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Kami percaya Tuhan Yesus hal itu Bapa di surga. Oleh itu kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita masuk di dalam pengumuman. Shalom, terima kasih karena telah bersama-sama dalam kebaktian online. Kiranya Tuhan Yesus beserta dan melindungi kita dimanapun kita berada. Untuk maklumat, persekutuan doa atas talian akan diadakan setiap hari Rabu jam 7.30 malam melalui aplikasi Google Meet. Pemberian persembahan perpuluhan janji iman boleh disalurkan ke dalam akun bank gereja melalui banking ataupun transfer. Mari kita masuk di dalam doa syukur. Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepadamu, dan kami memuji nama-Mu yang agung. Kita masuk di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.